Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Di video kali ini gue akan menceritakan kembali cerita film horor. Film yang berjudul The Accused. Film yang dirilis tahun 2021. Sebelum lanjut, seperti biasa gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Dulu ada 3 wanita dukun hebat, yaitu Hannah, Naida, dan Aise. Ketiga wanita itu menyusun sebuah klan atau suatu kelompok yang hanya diisi dari keturunan mereka saja. Di pegunungan Balkan, Siberia, mereka bertiga melakukan ritual kebangkitan. Di antaranya yaitu memanggil entitas dari dunia para iblis. Namun dari apa yang mereka lakukan malah menjadi malapetaka bagi penduduk sekitarannya. Ritual itu sangat dilarang hingga mereka harus terusir bersama para kelompoknya, berpindah ke Amerika dan menetap tinggal di sana. Pada malam itu sedang diadakan sebuah perayaan pesta pernikahan Hannah dengan Nicholas. Semua orang sorak-sorai bergembira menari bersama merayakan hari kebahagiaan. Aise yang pada malam itu nampak gelisah karena dari tadi dia tidak melihat kekasihnya Thomas. Setelah mencari ke beberapa tempat, dia curiga ke sebuah gudang kosong yang sepi tak jauh dari tempat pesta. Dan saat dia membuka pintu gudangnya, bagaikan petir tanpa hujan, Aise melihat kekasihnya Thomas sedang bermesraan dengan Hannah. Thomas yang panik mencoba untuk menjelaskan dan menenangkan Aise. Namun dari dorongan Aise malah membuat Thomas tertusuk besi persis di belakangnya. Melihat Thomas yang sekarat, Aise lalu mencekik Hannah dan mengatakan kalau semuanya ini gara-gara Hannah. Aise yang murka mengambil tusuk konde yang ada di kepalanya Hannah, bermaksud ingin menikam Hannah dengan konde, tapi Hannah masih bisa menahannya. Sembari Aise mengucapkan sebuah mantra untuk Hannah, mantra kutukan kematian bagi semua keluarga Hannah. Di tengah ketegangan yang sedang terjadi, tiba-tiba datang Naida mengagetkan Aise, dan tak sengaja malah konde itu berbalik arah menancap ke kepalanya Aise, hingga akhirnya Aise pun sekarat dan tewas di tempat. Setelah kematian Aise, justru yang Naida takutkan adalah mantra kutukan yang diucapkan Aise, sebuah mantra pemusnah yang sangat dilarang untuk dibacakan. Jadi guys, walaupun Aise sudah mati, tapi kekuatan dari mantra tersebut bisa membuat arwahnya Aise akan bangkit kembali untuk menuntaskan mantra kutukan yang sudah dia ucapkan. Dan kutukan itu tak akan bisa dihentikan selain Aise sendiri yang mencabut kutukannya. Naida berkata walaupun tidak ada cara untuk menghentikan kutukan itu, tapi masih ada cara lain untuk menghalangi kutukan tersebut agar tidak terjadi, yaitu Naida harus memotong tangan yang sudah membunuh Aise. Itu satu-satunya cara yang masih mereka bisa lakukan. Mau tidak mau Hannah harus merelakan salah satu tangannya untuk dipotong. Dengan memotong tangan Hannah lalu dikuburkan bersama jasadnya Aise, itu akan menahan arwah Aise agar tidak bisa keluar. Awalnya Hannah enggan untuk memberikan tangannya yang dipotong dan memohon kepada Naida untuk jangan melakukannya. Naida mencoba membujuk Hannah dan berkata lebih baik rugi sedikit daripada harus mengorbankan banyak nyawa nantinya jika kutukan itu sampai menimpa keluarga mereka. Apalagi saat itu Hannah sudah mempunyai seorang putra. Apakah Hannah tega jika putranya tewas karena terkena kutukan? Tak pakai lama, Naida lalu memotong tangan Hannah dengan kapak. Potongan tangan Hannah disimpan di atas mulut Aise, seakan-akan sedang menutup mulutnya. Lalu dikuburkan bersama dengan jasadnya Aise. Saat itu mereka berdua membuat sebuah perjanjian untuk tidak membiarkan orang asing menginjakkan kakinya di tanah mereka, dan berjanji untuk merahasiakan kuburan Aise. Karena jika suatu saat kuburan itu ditemukan oleh orang lain dan potongan itu terlepas dari mulutnya Hannah, maka arwah Aise akan bangkit kembali untuk menuntaskan kutukannya. 22 tahun kemudian, putra Hannah yang bernama Peter kini sudah beranjak dewasa. Tepat pada hari itu, mereka kembali merayakan pesta pernikahan Peter dengan wanita pilihannya yaitu Sunny. Perayaan tersebut hanya didatangi oleh keluarga terdekat saja. Betapa bahagianya Hannah melihat anak satu-satunya itu yang kini sudah menikah. Terlihat Nicholas juga masih bersama dengan Hannah, terlepas pengkhianatan cinta Hannah pada waktu itu. Di sana Sunny diperkenalkan kepada Jara, anak dari Naida. Dari kejauhan Naida melihat tajam ke arah Sunny. Naida merasa curiga kepada Sunny. Insting Naida yang mengatakan kalau ada sesuatu di balik pernikahan Sunny dengan Peter. Dia pun lalu menghampiri kepada mereka. Lalu tiba-tiba saja Naida langsung meludah di hadapan Sunny.
Hana yang sempat tak enak hati kepada Sunny. Dia lalu menjelaskan kalau apa yang dilakukan oleh Naida adalah tradisi dari keluarga mereka. Tradisi tersebut memastikan untuk keselamatan dan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Dugaan Naida memang benar adanya kalau Sunny ini ada maksud tertentu mau menikah dengan Peter. Saat dia sedang berdansa dengan Peter, tiba-tiba tumbuhan akar berduri yang ada di taman halaman rumah bergerak dan mencoba menyerang Sunny. Entah dia tak sengaja atau keceplosan, namun Sunny tahu kalau akar tersebut adalah akar penjaga. Sesaat Peter sempat terkaget, padahal hanya orang-orang tertentu yang tahu soal akar tersebut. Akar itu adalah akar yang ditanam oleh seseorang yang mempunyai kekuatan sihir. Takut Peter menjadi curiga, Sunny segera mengalihkan pembicaraannya. Peter mengatakan kalau akar itu disebut Phaerton. Jadi kayak semacam makhluk halus peliharaan yang sengaja ditugaskan oleh tuannya untuk menjaga sesuatu. Peter sangat mewanti-wanti kepada Sunny untuk jangan sesekali mencoba melewati akar tersebut, karena mereka tak segan-segan akan melihat Sunny dengan durinya yang tajam. Dan ikatan mereka tak akan bisa terlepas selain dilepaskan oleh keluarga Peter. Di lain sisi, mulai terjadi pertengkaran antara Hana dengan Naida. Naida, Hana, Aise ini dulunya sebelum tragedi kematian Aise adalah sahabatan. Sementara Hana dan Naida masih ada ikatan saudara. Di sini Naida menentang keras pernikahan Peter dengan Sunny. Hana lupa dengan janji yang sudah disepakati bersama terdahulu untuk jangan berani memasukkan orang asing menginjakkan kaki di tanah mereka. Dengan mengizinkan Sunny masuk ke keluarga Hana, itu sama saja Hana sudah bermain api, ada celah untuk arwah Aise bisa terlepas. Walaupun Naida sendiri belum tahu pasti siapa Sunny yang sebenarnya, tapi Naida lebih baik waspada daripada nantinya malapetaka malah terjadi. Bukan tanpa alasan Hana mengizinkan Peter menikahi orang yang bukan dari kalangan mereka. Peter adalah anak Hana satu-satunya yang selama ini Peter tidak banyak menuntut. Dan baru kali ini saja dia minta restu untuk menikahi Sunny. Sulit bagi Hana untuk menolak permintaan Peter. Mencoba meyakinkan Naida kalau Sunny hanyalah orang biasa. Dia yakin kalau Sunny tidak ada maksud apa-apa menikahi Peter. Namun apapun alasan Hana tidak menjadikan Naida bisa menjadi lebih tenang. Rahasia dan kutukan Aise yang selama ini dia jaga harus kembali terusik dengan kedatangan Sunny. Sunny meminta kepada Peter untuk mengambilkan minuman. Dia mulai dengan kerencananya. Kakinya sengaja disodorkan ke arah akar tersebut. Dan tak lama akar itu pun perlahan mulai melilit ke kakinya Sunny. Lalu dia berpura-pura meminta tolong kepada Peter. Peter yang melihat itu pun langsung bergegas melepaskan akar yang melilit kakinya Sunny. Sambil dia berucap sebuah mantra, yaitu "Aku keluarga, biarkan aku lewat." Tak lama akar itu pun melepaskan lilitannya. Di sini akhirnya Sunny tahu untuk terhindar dari serangan akar berduri itu, Sunny harus mengucapkan sebuah mantra. Saat itu Peter pergi untuk memanggil ibunya. Untuk meyakinkan, Sunny kembali mencoba, dan saat akarnya akan menyerang, Sunny mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Peter. Dan ternyata itu berhasil, akarnya yang kembali mundur. Hana pun mulai merasa terheran kenapa Sunny yang tiba-tiba malah diserang oleh akar tersebut. Di malam hari, dari apa yang terjadi kepada Sunny tadi siang membuat Hana kini menjadi gelisah. Walau bagaimanapun dia takut apa yang dikatakan Nadia itu benar adanya. Kegelisahan itu dia bicarakan kepada Nicholas. Hana mulai bertanya-tanya, apalagi diketahui Sunny hanya datang sendirian. Mereka bahkan tidak tahu siapa keluarga Sunny yang sebenarnya. Untuk sekedar menenangkan Hana, Nicholas mengatakan jangan terlalu khawatir dan meyakinkan Hana kalau Sunny adalah wanita biasa yang mencintai Peter. Pada saat tengah malam, diam-diam Sunny mulai menjalankan rencananya, melihat kondisi keadaan di luar rumah. Sementara itu hampir di setiap malamnya Hana selalu mendatangi ke halaman rumah di mana akar berduri yang disebut Phaerton itu berkumpul. Dia datang hanya untuk sekedar memberi makanan kepada mereka. Dan diketahui kalau kuburan Aise dikubur di tempat tersebut. Hana sengaja menempatkan akar itu di atas kuburannya Aise, mencegah agar tidak ada orang yang berani masuk. Namun keanehan mulai terjadi kepada Peter. Dia dimimpikan melihat sebuah tengkorak. Terlihat ada tangan yang dilepaskan dari tengkorak tersebut. Lalu tiba-tiba dia terbangun, tapi kini sudah berada di luar rumah.
Peter yang akan kembali masuk. Di depan pintu itu, dia melihat seorang wanita mirip dengan Sunny sudah ada di sana, tapi dengan kepalanya yang botak. Seketika itu juga Sunny langsung berubah wujud seperti Sunny biasanya. Sunny menghampiri dan bertanya kepada Peter kenapa dia ada di luar malam-malam tanpa busana. Peter pun yang kebingungan dengan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Dari kegelapan, Hana memperhatikan apa yang terjadi kepada Sunny dan Peter. Kekhawatiran Hana kini mulai semakin nyata. Curiga kalau kedatangan Sunny memang ada maksud tertentu. Sementara itu, Hana tak sadar kalau arwah Aise yang kini sudah terlepas dari kuburannya. Di keesokan hari, saat Hana kembali ke halaman rumah di mana itu adalah kuburan Aise, betapa terkagetnya dia melihat ada sebuah kain yang terlilit di tengah-tengah akar. Kain itu adalah pengikat potongan tangannya Hana ke jasadnya Aise. Dengan potongan tangan Hana terlepas dari jasadnya Aise, berarti arwah Aise kini sudah terbebaskan. Tak lama kemudian, Naida datang. Naida yang marah karena dari awal dia sudah memperingati Hana. Dan kini dia sudah tidak mau lagi ikut campur dengan apa yang akan terjadi nantinya. Satu persatu kutukan itu mulai meneror mereka semuanya. Arwah Aise yang mulai mendatangi Naida untuk menunaikan kutukan yang pernah dia ucapkan. Hana dengan beberapa ritualnya mencoba mencari tahu siapa orang yang sudah membongkar kuburan Aise. Dari apa yang dia lihat, diketahui kalau memang benar Sanilah yang sudah melepaskan potongan tangan yang ada di jasadnya Aise. Dan terungkap fakta kalau Sunny adalah saudaranya Aise yang tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk Hana dan Naida pun tidak tahu kalau ternyata Aise mempunyai saudara perempuan bernama Sunny. Hana diperlihatkan Sunny berbicara dengan seorang perempuan yang bernama Tante Galina. Dari wanita itulah Sunny mengetahui rahasia yang disembunyikan Hana dan Naida soal kematian Aise. Dan diketahui bahwa kalau sebenarnya Sunny bukanlah nama yang sebenarnya. Nama asli dari Sunny sendiri adalah Laila. Si wanita itu menjelaskan secara detail bagaimana cara Sunny menemukan kuburan Aise melalui putranya Hana yaitu Peter. Dan setelah Sunny menemukan kuburan Aise, dia meminta untuk melepaskan arwah Aise yang terkurung agar kematian Aise menjadi tenang dan kembali kepada leluhur Aise. Tapi Tante Galina tidak memberitahukan kepada Sunny jika arwah Aise dilepaskan, maka kutukan bagi keluarga Peter. Hana lalu memberitahukan kepada Nicholas kalau arwah Aise yang sudah dilepaskan oleh Sunny. Hana ingat perkataan Nicholas, untuk menghentikan kutukan itu, Hana harus bisa masuk ke dunia para arwah, lalu mengikat kembali arwahnya Aise. Tapi konsekuensinya adalah besar kemungkinan Hana tidak akan bisa kembali. Nicholas tidak mau jika nantinya harus kehilangan Hana. Tapi tidak ada pilihan lain selain Hana harus melakukannya. Dari perbincangan tersebut ternyata didengar oleh Peter. Peter pun menjadi tahu rahasia keluarganya yang selama ini ditutupi. This is charged, okay? Di lain sisi, setelah Sunny melepaskan arwahnya Aise yang awalnya dia mengira akan membuat kematian Aise menjadi tenang, justru dia baru tersadar dengan melepaskan arwah Aise itu malah yang akan mengancam keselamatan keluarga Peter. Dia merasa menyesal, hubungan dia dengan Peter benar-benar tulus. Dia tidak mau jika nantinya harus kehilangan Peter. Apalagi kini ternyata Sunny sedang hamil anaknya Peter. Tapi semuanya sudah terlambat. Aise yang menyimpan dendam selama bertahun-tahun, kini dia harus menuntaskan kutukannya itu. Hana yang kini didatangi oleh arwah Aise. Tiba-tiba dia lalu mendekati Hana dan menuliskan sesuatu di tangannya. Tulisan itu menyebutkan tidak ada ampunan. Lalu seketika arwah Hana langsung menghilang. Tak lama Nicholas datang menghampiri. Dari tulisan itu Hana sadar kalau Aise sudah tidak mungkin lagi memberi ampunan bagi mereka. Tapi Hana teringat kepada Sunny yang kini dalam kondisi hamil anak dari Peter. Mungkin melalui Sunny Aise akan berubah pikiran dan mau mencabut kutukannya. Hana meminta kepada Nicholas untuk menjemput Zahra dan Naida. Sementara Sunny sangat menyesali telah melepaskan arwah Aise jika berujung harus kehilangan Peter. Lalu tiba-tiba datang Hana dan meyakinkan Sunny jika Sunny tidak ingin kehilangan Peter, Sunny harus merayu arwahnya Aise untuk melepaskan kutukannya. Sementara di lain tempat, Zahra yang mulai diteror oleh si iblis. Ternyata guys, kutukan dari Aise itu mewujudkan dirinya menjadi sesosok iblis. Dan iblis itulah yang membantai semua keluarganya Hana. Kuncinya di sini cuma Aise yang bisa menghentikan si iblis tersebut. Tak lama Nicholas datang, tapi di sana dia hanya menemukan Zahra yang sudah tewas.
Di rumah kini terlihat kalau si iblis merasuki tubuhnya Peter dan mencoba yang akan membunuh Sunny. Kenapa sekarang Sunny malah menjadi salah satu yang diburu oleh si iblis? Karena Sunny sudah mengandung anak dari Peter. Otomatis Sunny menjadi bagian dari keturunan keluarga Hannah. Untung saja Hannah masih bisa menyadarkan Peter. Tak berselang lama Peter kembali dirasuki oleh si iblis. Dan kini iblis itu semakin mengganas menyerang mereka. Hannah lalu membuat sebuah lingkaran dari abu yang dibacakan mantra sebagai perisai agar si iblis yang ada di dalam tubuh Peter tidak bisa melewatinya. Lalu dia mencoba masuk ke dunia para arwah untuk mengikat kembali arwah Aisha. Lingkaran itu berhasil membatasi Peter yang tidak bisa dilewati. Namun justru kini si iblis yang ada di dalam tubuh Peter malah menyerang kepada Sunny. Arwah Aisha yang tidak ingin saudaranya tewas, dia lalu mencabut semua kutukannya. Di saat bersamaan Hannah yang tidak tahu kalau Aisha akan mencabut kutukan itu, dia malah menusuk leher Peter dengan pisau. Begitupun Aisha yang terlambat mencabut kutukan itu. Malah membuat Sunny pun terkena hantaman sekop karena tak bisa menghindar serangan dari si iblis. Yang berujung Peter dan Sunny pun yang harus tewas bersama. Nicholas yang masih hidup karena dia bukan garis keturunan dari Hannah. Kini kondisi Hannah seperti orang yang tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba film pun selesai. Oke guys, jadi begitulah alur cerita filmnya. Satu hal yang kita bisa ambil pelajarannya adalah sakit hati yang berujung timbul rasa dendam. Dan rasa dendam yang berakhir dengan penyesalan. Penyesalan tak akan merubah apa yang sudah terjadi. Hidup di dunia tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya sakit hati. Dan itu normal. Tapi kita juga diberi pilihan apakah bisa berbesar hati dan memaafkan, ataukah mengikuti hawa nafsu yang sudah jelas hawa nafsu adalah senjata utama bagi setan untuk menghasut manusia agar terjerumus lebih dalam lagi. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.